Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Alhamdulillah, kabar baik, Arab Saudi buka umrah untuk jamaah asal Indonesia. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi mengumumkan bahwa Arab Saudi telah membuka kembali ibadah umroh untuk jamaah asal Indonesia. Hal ini diungkapkan Retno dalam situs resmi Kementerian Luar Negeri pada Sabtu 9 Oktober 2021. Retno juga mengatakan dibukanya ibadah umroh bagi jamaah asal Indonesia itu setelah melalui pembahasan yang cukup lama, baik pada level Menteri Luar Negeri, Menteri Kesehatan, dan juga Menteri Agama. Karena dinilai perkembangan penanganan COVID-19 di Indonesia yang sudah semakin baik, maka pemerintah Kerajaan Arab Saudi kini memberikan izin untuk jamaah Indonesia dalam melaksanakan ibadah umroh. Kedutaan telah menerima informasi dari berbagai pihak yang berkompeten di Kerajaan Saudi Arabia perihal peraturan dimulainya kembali pelaksanaan umroh, baik jamaah umroh Indonesia. Komite khusus di Kerajaan Arab Saudi sedang bekerja saat ini guna meminimalisir segala hambatan yang menghalangi kemungkinan tidak dapatnya jamaah Indonesia untuk melaksanakan ibadah umroh. Begitu kata Retno pada Sabtu 9 Oktober. Retno juga menambahkan di dalam nota diplomatik juga disebutkan bahwa kedua pihak dalam tahap akhir pembahasan mengenai pertukaran link teknis dengan Indonesia yang menjelaskan informasi para pengunjung berkaitan dengan vaksin dan akan memfasilitasi proses masuknya jamaah. Nota diplomatik juga menyebutkan mempertimbangkan untuk menetapkan masa periode karantina selama 5 hari bagi para jamaah umroh yang tidak memenuhi standar kesehatan yang dipersyaratkan. Retno juga mengatakan kabar baik ini akan segera ditindaklanjuti dengan pembahasan secara lebih detail mengenai teknis pelaksanaannya. Kementerian Luar Negeri, kata Retno, juga terus melakukan koordinasi dengan Kementerian Agama dan juga Kementerian Kesehatan, serta dengan otoritas terkait di Kerajaan Arab Saudi mengenai pelaksanaan kebijakan pemerintah Saudi Arabia yang baru ini. Saya sendiri telah melakukan koordinasi dan komunikasi baik dengan Pak Menteri Kesehatan maupun dengan Pak Menteri Agama. Begitu kata Retno. Akhirnya Arab Saudi resmi mencabut larangan masuk untuk warga negara Indonesia. Arab Saudi resmi mencabut larangan masuk langsung terhadap ekspatriat dari 20 negara, termasuk Indonesia. Melansir dari redaksi Arab News pada Selasa 24 Agustus, Kementerian Luar Negeri Arab Saudi resmi mencabut larangan masuk langsung terhadap ekspatriat dari 20 negara termasuk Indonesia. Namun, pencabutan tersebut disertai dengan catatan bahwa Arab Saudi hanya memberikan izin masuk negaranya kepada mereka yang telah menerima dosis penuh vaksin COVID-19. Selain Indonesia, 19 negara lain yang warganya kini boleh masuk ke Arab Saudi adalah Uni Emirat Arab, Lebanon, Mesir, India, Argentina, Jerman, Amerika Serikat, Irlandia, Italia, Pakistan, Brazil, Portugal, Inggris, Turki, Afrika Selatan, Swedia, Swiss, Perancis, dan juga Jepang. Sebelumnya, pemerintah Arab Saudi melarang masuk warga dari 20 negara tersebut karena terjadinya lonjakan kasus COVID-19 secara global, terutama penyebaran kasus mutasi virus corona yang terjadi di beberapa negara seperti Inggris, Afrika Selatan, dan juga Brazil. Alhasil, sejak Februari 2021, Arab Saudi pun mulai memperketat arus masuk negaranya guna mencegah penyebaran kasus COVID-19. Saking ketatnya, larangan masuk itu juga diberlakukan bagi para pelancong yang kedapatan transit ke salah satu dari 20 negara di atas dalam kurun waktu 14 hari sebelum bertolak ke Arab Saudi. Menurut laporan Kementerian Kesehatan Arab Saudi, dalam kurun 24 jam sebelumnya, terkonfirmasi 353 kasus COVID-19 baru, sehingga kini secara keseluruhan jumlahnya mencapai 542.707 orang. Dari total tersebut, sejumlah kasus aktifnya sebanyak 4.377 orang, dan 1.108 diantaranya dilaporkan dalam kondisi yang kritis. Dengan jumlah kasus tertinggi tercatat di Ibu Kota Riyadh sebanyak 72 kasus, diikuti Mekah 66 kasus, Provinsi Timur 41 kasus, Jazan 34 kasus, dan Asir 30 kasus. Kementerian Kesehatan Arab Saudi juga mengumumkan bahwa telah ada 456 pasien yang pulih dari COVID-19 sehingga jumlah kesembuhan menjadi 529.833 orang.
Tak hanya itu, pemerintah Arab Saudi juga telah memberikan vaksin COVID-19 kepada warganya dengan jumlah lebih. Sosialisasi haji kemudian batal habiskan dana 21 miliar rupiah. Hal ini karena untuk kegiatan Kemenak di 542 kabupaten atau kota. Ketua Komisi 8 DPR RI Yandri Susanto merespon terkait anggaran sosialisasi haji 2021 yang batal, di mana mencapai 21 miliar rupiah. Yandri mengatakan anggaran tersebut digunakan untuk seluruh kantor Kemenak yang ada di Indonesia. Ada kegiatan di semua Kemenak kabupaten kota, sekitar 542 kabupaten kota dan provinsi. Kalau dibagi di perkegiatan itu mencapai 150 juta, kata Yandri saat ditemui di Jakarta Timur pada Kamis 9 September. Politikus PAN itu juga menyebutkan kegiatan sosialisasi tersebut dibuat dalam bentuk diseminasi dengan mengundang ulama, calon jemaah haji dan juga tokoh masyarakat. Dijelaskan kenapa haji batal, kan masih banyak hoax, dibilang ada uang haji dipakai atau hilang. Indonesia ini dilarang karena macam-macam. Tak hanya itu, menurut Yandri, dalam kegiatan itu juga menjelaskan persiapan pelaksanaan haji pada 2022 mendatang. Dia juga menegaskan seluruh stakeholder juga akan dilibatkan dalam kegiatan tersebut. Mengerikan, penyampaian pembatalan ibadah haji telan 21 miliar rupiah. KPK ayo segera periksa Menteri Agama. Anggota Komisi 8 DPR RI Ahmad menyoroti anggaran diseminasi atau penyampaian informasi tentang pembatalan keberangkatan haji di tahun 2021 yang mencapai angka 21 miliar rupiah. Ia juga mempertanyakan urgensi pengalokasian dana sebesar itu hanya untuk mensosialisasikan terkait dengan ibadah haji tersebut. Terkait dengan diseminasi keberangkatan haji 2021, 21 miliar rupiah. Ini kan Pak Menteri sudah mengumumkan sebab pembatalan pemberangkatan haji. Saya kira seluruh jamaah haji, bahkan masyarakat Indonesia juga sudah tahu pembatalan itu. Kata Ahmad dalam rapat kerja dengan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas di gedung DPR Jakarta pada Senin 30 Agustus kemarin. Politikus Partai Demokrat itu juga mengimbau agar anggaran tersebut bisa dialihkan untuk pengembangan SDM di seluruh pondok pesantren yang ada di tanah air. Kenapa dana ini tidak kita efektifkan untuk membantu madrasah kita, pondok-pondok kita, penyuluh-penyuluh agama kita yang terdepan? Ini yang dikejar peningkatan SDM-nya, begitu ujarnya. Menurut Ahmad, dana 21 miliar yang dialokasikan hanya untuk penyampaian pembatalan ibadah haji terkesan sebagai penghamburan anggaran di tengah krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19. Ini 21 miliar rupiahnya hanya untuk menyampaikan bahwa Ini 21 miliar hanya untuk menyampaikan bahwa haji batal. Masyarakat juga sudah tahu batal itu seperti itu. Jadi menurut saya kita gugurkan aja. Tapi saya kira 21 miliar ada efektivitas untuk yang lain. Selain itu, ia juga menyoroti adanya anggaran untuk renovasi tata ruang pelayanan haji sekitar 44 miliar rupiah. Menanggapi hal tersebut, Yakut menjelaskan anggaran untuk renovasi ruang pelayanan haji itu diajukan karena memang selama 2 tahun ini tidak ada keberangkatan sehingga ada sejumlah infrastruktur yang harus diperbaiki. Namun terkait dana diseminasi sebesar 21 miliar rupiah itu, ia tak memberikan tanggapannya dalam rapat tersebut. Karena selama 2 kali ini 2 tahun gak ada atensi pada mereka, lebih banyak bangunan yang mulai rusak, jadi renovasi ini diarahkan ke sana, bukan ke kementerian atau yang lainnya.